Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timonarso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang kata orang ya. Kata orang itu saling kunjung itu menghancurkan algoritma YouTube. Jadi begini ya buat teman sekalian, ini saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya. Untuk saling kunjung, kenapa kok dibilang orang itu menghancurkan algoritma YouTube? Kalau menurut saya pribadi enggak sih teman-teman. Kalau kita bisa melakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Cara benar atau algoritma YouTube itu bekerja itu seperti apa? Habis itu algoritma YouTube itu nggak bekerja itu karena apa? Nah ini sebab akibatnya ini coba kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, algoritma YouTube itu terbentuk itu karena apa? Yang pertama, algoritma YouTube itu terbentuk teman sekalian itu karena kita membuat konten satu niche. Jadi kenapa konten satu niche ini algoritma YouTube-nya itu bisa terbentuk? Karena begini teman sekalian, pada saat orang menonton video kita, mereka kan pada saat menonton itu otomatis ngikutin channel YouTube kita ya teman-teman sekalian. Nah berikutnya itu semua video kita itu biasanya direkomendasikan atau muncul di berandanya mereka yang nonton video kita. Nah kalau muncul di berandanya mereka kan nonton satu niche ya kontennya. Jadi konten satu niche itu muncul di berandanya mereka kan suka tuh sama video kita, mereka akan nonton lagi. Nah sistem rekomendasinya ini yang bekerja teman sekalian. Tapi kalau konten kita itu campur, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Pengalaman saya waktu dulu itu bikin konten itu campur-campur. Kalau sudah konten campur-campur biasanya terabaikan. Terabaikan tuh dalam artian gini. Pertama konten kita tuh tentang game. Berikutnya besoknya tuh konten tentang mancing. Secara otomatis pada saat orang itu nonton tentang game, mereka kan sukanya game. Tiba-tiba muncul di bawah notif lagi itu tentang yang lainnya tentang mancing. Itu nggak akan berpengaruh teman-teman. Itu nggak akan ditonton dan itu nggak akan diklik oleh para subscriber kita. Berikutnya lagi algoritma YouTube bisa bekerja teman sekalian itu karena durasi tontonnya yang cukup panjang, minimal itu 30% teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja durasi tontonnya itu berapa persen karena kita bisa lihat ya semuanya video kita 10 menit ya. Minimal itu 3 menit mereka tonton itu 30%. Kalau di bawah 30% berarti kualitas video kita itu nggak bagus. Mereka tuh nggak suka nonton video kita. Nah supaya algoritma YouTube itu bekerja, jadi kita bikin konten yang bagus-bagus teman-teman. Supaya mereka tuh betah berlama-lama nonton video kita. Kalau video kita itu bisa ditonton berlama-lama bahkan di atas 30%, bagus lagi di atas 50%, itu bisa direkomendasikan via YouTube. Bahkan bisa muncul di mana-mana teman sekalian. Jadi buat teman-teman buat konten semenarik mungkin supaya orang tuh betah nonton video kita. Algoritma YouTube bekerja lagi teman sekalian itu karena sumber view kita itu dari search engine YouTube dan sistem rekomendasi. Jadi buat teman sekalian di sini yang paling bagus itu sistem rekomendasi ya. Pokoknya rekomendasi YouTube itu paling atas. Itu paling bagus. Teman-teman bisa cek deh di setiap video teman-teman itu view-nya itu dari mana. Kalau dari sistem rekomendasi itu bagus. Terlebih lagi kalau dari sistem penelusuran YouTube. Nah, pokoknya dua itu bagus ya, dari penelusuran YouTube, dari sistem rekomendasi. Biasanya kalau dari sistem rekomendasi itu karena video kita itu ditonton durasinya panjang-panjang. Itu rekomendasinya pasti naik. Tapi kalau seumpamanya video atau kualitas konten kita itu bagus, biasanya sistem dari penelusuran. Itu biasanya karena judul kita bagus, habis itu pengisian tagnya lengkap, pengisian deskripsinya lengkap, habis itu thumbnail kita bagus, itu biasanya kita menang di search engine YouTube. Berikutnya lagi teman-teman, CTR kita itu di atas 10%. CTR itu apa teman-teman? CTR itu nilai klik ya, nilai klik dari thumbnail atau judul yang kita tampilkan di beranda YouTube. Jadi mereka-mereka itu yang disodorin sama video kita di beranda YouTube, kan itu muncul tuh thumbnail kita, judul kita. CTR itu nilai klik. Mereka tertarik untuk ngeklik video kita enggak? Kalau mereka tertarik itu biasanya CTR-nya bisa meningkat. Kalau di atas 10%, teman-teman cek aja CTR setiap video kan bisa kelihatan tuh. Nah, kira-kira di atas 10% enggak? Bagus lagi 20-30%, bahkan meningkat lagi itu lebih bagus lagi. Berarti thumbnail kita itu menarik. Kalau thumbnail kita menarik itu biasanya CTR-nya tinggi. Karena apa? Biasanya pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, mengetikkan cara membuat channel YouTube. Nah, kita kan bersaing tuh di sana. Bersaing thumbnail kita tuh bagus-bagusan. Mana yang paling bagus, mana yang paling menarik thumbnailnya. Nah, kalau thumbnailnya menarik, walaupun kita di urutan ketiga semuanya, Bang Denjisi urutan 1, Koni Adina urutan kedua, saya urutan ketiga. Kalau thumbnail saya menarik, mereka akan ngeklik thumbnail saya, bukan yang nomor 1. Jadi thumbnail ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi buat thumbnail yang semenarik mungkin.
Nah, selain itu teman sekalian, supaya algoritma YouTube kita bekerja teman sekalian, itu karena kita rajin upload video. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya ini, walaupun upload videonya mungkin 2 hari sekali, mungkin 3 hari sekali, saya usahakan tuh tiap hari. Karena saya upload video itu berdasarkan kemampuan saya ya, waktu saya. Nah, tapi saya usahakan upload video tiap hari. Karena apa teman-teman? Kalau kita ngupload video tiap hari secara otomatis, pihak YouTube itu akan ngecek channel YouTube kita tuh ternyata aktif. Kalau channel YouTube kita aktif, mereka akan nyodorin nih. Semuanya kita dalam 3 hari ngupload 3 video ya. Dari 3 video ini nggak mungkin rame semua. Biasanya ada yang direkomendasikan, ada yang disodorin dari pihak YouTube. Kira-kira kalau disodorin dari pihak YouTube, cedet 1, kira-kira bisa naik nggak? Kalau bisa naik, itu bisa meledak. Bahkan dari 1 video kita ini teman-teman, kalau udah naik, video lainnya itu ngintilin. Bahwasanya itu ikut naik juga. Karena apa? Pada saat video kita 1 ini ditonton, video lainnya itu biasanya ada di bawahnya. Sistem rekomendasi YouTube-nya bisa bekerja. Nah, tadi kita bahas sudah tentang algoritma YouTube tuh supaya bekerja tuh seperti apa teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang kenapa algoritma YouTube kita tuh hancur. Kenapa algoritma YouTube kita itu nggak bisa bekerja. Yang pertama teman-teman itu kebanyakan share ke medsos. Nah, fungsi dari share ke medsos ini sebenarnya kan memperkenalkan channel YouTube kita ya. Tetapi kalau dengan cara yang salah, seumpamanya kita nyepam di akun Facebook, kita nyepam di grup, kita nyepam di halaman, biasanya tuh dibukanya tuh hanya sekali, dibuka sekali, baru belum ditonton nih. Biasanya nonton hanya beberapa detik langsung ditutup. Nah, itu yang menghancurkan algoritma YouTube teman-teman. Jadi sistem rekomendasinya nggak bisa bekerja. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau share ke medsos, itu lihat-lihat dulu. Jadi kalau kita share ke medsos itu, seumpamanya channel YouTube kita tentang resep masakan ya, kita share-nya itu ya di grup masakan. Di grup masakan, di halaman tentang masakan, mungkin di channel YouTube ibu-ibu seperti itu, atau di Facebook ibu-ibu. Supaya apa? Mereka itu pada saat penasaran ngeklik, mereka tuh benar-benar nonton. Itu yang benar. Itu cara share ke Facebook yang benar. Tapi kalau teman-teman asal nyepam seperti itu, yang pertama yang terjadi apa? Kita nggak bisa nge-share link lagi ke medsos. Karena apa? Biasanya kalau terlalu banyak nge-share, biasanya dari pihak medsos itu akan dilakukan pemblokiran. Nah, saran saya hati-hati. Kesalahan yang kedua teman-teman, algoritma YouTube kita itu hancur itu karena kita membeli subscriber dan jam tayang YouTube. Nah, membeli subscriber dan jam tayang YouTube tuh dengan cara yang salah. Cara yang salah tuh seperti apa? Kita beli itu dengan cara instan. Kita lewat jasa-jasa menggunakan panel. Panel itu biasanya menggunakan akun robot ya, akun-akun bodong begitu. Jadi itu kayak disuntik subscribernya, kayak disuntik dalam waktu 1 jam itu tiba-tiba udah 1000 subscriber gitu aja. Dalam waktu 1 jam tiba-tiba 4000 jam tayang. Itu cara-cara yang salah. Nah, itu akan hilang. Itu akan hilang dan kedeteksi dari pihak YouTube. Saran saya teman-teman hati-hati dan jangan membeli jasa subscriber dan jam tayang YouTube dengan cara itu. Kalau teman-teman mau cari jasa subscriber dan jam tayang YouTube, teman-teman cari yang manual. Dengan cara manual, mungkin dengan cara promosi, mungkin dengan cara pengerjaan manual, seperti yang saya lakukan. Saya membuka jasa subscriber itu dengan cara promosi di komunitas saya. Jadi yang datang itu benar-benar akun asli. Memang sih sedikit lambat, 2 minggu sampai 1 bulan. Bahkan mungkin ada yang sampai dengan 2 bulan. Karena apa? Kalau orang nggak suka melakukan nggak bakal di-subscribe teman-teman. Tapi biasanya ada yang hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu itu tembus 1000 subscriber. Karena apa? Berarti mereka suka sama video-video kita. Nah, dengan cara promosi seperti ini teman-teman, itu nggak apa-apa. Karena apa? Ini benar-benar manusia yang datang. Memang sih biasanya kalau dengan cara promosi itu naik turun. Biasanya masuk spam, habis itu muncul lagi, masuk spam, muncul lagi. Tapi nggak apa-apa. Itu biasanya yang masuk spam itu mereka masih ngikutin channel YouTube kita. Secara otomatis kalau mereka masih ngikutin, pada saat kita ngupload video, mereka tuh masih ngeliat notifikasi atau video-video kita di beranda mereka. Habis itu untuk jam tayang YouTube-nya teman sekalian, caranya seperti apa? Kalau dengan cara menggunakan panel kan dengan suntikan, dengan 1 jam, 2 jam, tiba-tiba udah 4000 jam tayang YouTube. Nah, ini kita lihat mereka itu jasanya menggunakan cara apa? Cara manual, seperti yang saya lakukan ya. Saya membuka jasa itu bukan saya melakukan untuk 4000 jam tayang YouTube. Yang ngerjakan itu satu tim. Satu tim itu saya punya beberapa perangkat dan itu saya kerjakan manual. Itu waktunya 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Bahkan bisa lebih juga. Kadang kan bisa masuk naik turun ya seperti itu. Karena kita menggunakan 1-2 video ya. 1 video dengan durasi 1 jam. Nah, di situ baru kita kerjakan. Nah, video yang kita up itu teman sekalian, itu bisa naik di search engine YouTube. Karena apa? Kita nontonnya itu atau sumber view-nya itu dari search engine YouTube. Teman-teman nanti bisa lihat kalau yang teman-teman itu order sama saya, lihat aja sumber view-nya itu dari mana, dari search engine YouTube. Paling jauh-jauh itu dari search engine Google. Pokoknya itu dari search engine semua, bukan dari internal atau bukan dari VPN atau dengan akal-akalan situ, enggak. Kita lakukan dengan cara manual. Nah, kalau teman-teman itu membeli dengan cara panel, hati-hati. Sistem rekomendasi YouTube itu akan hancur, nggak akan bekerja lagi di channel YouTube kita.
Berikutnya lagi yang mengakibatkan algoritma YouTube kita hancur itu karena kita membuat konten yang nggak jelas. Isi konten kita itu nggak bagus, nggak menarik. Jadi itu orang nonton itu hanya beberapa detik ditutup. Nah, jadi buat teman-teman kalau bikin konten itu yang semenarik mungkin. Habis itu jangan buat konten yang dicampur. Semuanya hari ini bikin konten masak, besok bikin konten mancing, besok bikin konten ngevlog. Pokoknya jangan dicampur supaya algoritma YouTube itu bekerja. Karena kalau konten kita satu niche itu saling terkait ya. Pada saat video satu ini ditonton, video lainnya itu akan ngintilin. Video yang lainnya itu akan direkomendasikan pihak YouTube. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Jadi pihak YouTube itu akan merekomendasi kalau channel YouTube kita itu memang benar-benar satu niche dan saling terkait. Kalau perlu judulnya itu saling terkait. Jadi habis bahas A tiba-tiba lari ke B, B lari ke C, C lari ke D. Jadi kayak ada tahapannya seperti itu. Berikutnya lagi yang terakhir teman-teman yang mengakibatkan algoritma YouTube kita hancur itu karena thumbnail kita nggak menarik. Kalau udah thumbnail kita nggak menarik, saya bilang tadi CTR kita akan turun. CTR kita bahkan mungkin hanya 1%, 2%. Berarti thumbnail kita ini nggak menarik. Pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, menemukan video kita, ternyata thumbnailnya itu nggak menarik. Bahkan nomor 1 ya, bisa nomor 1. Tapi yang diklik akan nomor 2, nomor 3. Karena apa? Thumbnail kita nggak menarik. Jadi buat teman sekalian, untuk memulai menjadi seorang YouTuber, kita harus belajar membuat thumbnail semenarik mungkin. Karena thumbnail ini ujung tombak pertama ya, ujung tombak pertama karena itu disodorin di beranda YouTube. Kalau thumbnail kita udah nggak menarik, secara otomatis video kita itu nggak bakal diklik. Kalau udah nggak diklik, nggak bakal ditonton sama orang lain. Jadi cukup jelas ya buat teman sekalian, untuk saling kunjung itu bisa menghancurkan algoritma YouTube. Itu kalau menurut saya pribadi itu salah. Karena apa? Kita harus melakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Cara saling kunjung yang benar itu teman-teman sobat sekalian, kita berkunjung ke channel YouTube yang kontennya satu niche sama dengan kita. Jadi seumpamanya nih saya tentang tutorial YouTube. Ya saya biasanya berkunjungnya tuh ke channel YouTube-nya Bang Denjisi, Karen Adina, habis itu mungkin ke channel YouTube yang lainnya yang membahas tentang tutorial-tutorial YouTube. Nah, kalau saya sudah nonton di sana, saya biasanya berkomentar. Saya biasanya nontonnya itu nggak pendek-pendek ya teman-teman. Paling minimal tuh setengah video karena saya ambil ilmunya. Tapi kalau memang di depan itu nggak bagus, biasanya saya tutup. Nah, setelah saya tonton, saya berkomentar di sana. Secara otomatis, saya berkomentar itu kan yang namanya saling kunjung. Saling kunjung. Kalau mereka itu penasaran sama komentar saya, mereka akan berkunjung ke channel YouTube saya. Nah, mereka yang nonton channel YouTube tersebut, teman-teman, itu kalau berkunjung ke channel YouTube saya, kan pembahasannya sama tuh, tentang tutorial YouTube. Secara otomatis, karena mereka suka, dan mereka, kalau semuanya konten saya ini lebih menarik ya, konten saya lebih menarik, konten saya bahkan bisa lebih direkomendasikan via YouTube. Bahkan algoritmanya YouTube itu bisa naik lagi, teman-teman. Jadi teman-teman, bahwasannya gini ya, kalau saling kunjung itu menghancurkan algoritma YouTube, kalau menurut saya itu salah. Karena itu pikiran mereka itu pikiran picik. Karena pikirannya begini ya, kalau saling kunjung itu hanya melakukan saling sub, semuanya promosi, habis itu datang, nggak ditonton, habis itu ditutup lagi, ditinggalkan, seperti itu. Itu cara yang salah. Kalau cara yang benar ada teman-teman, kita nonton dulu, habis itu kita berkomentar di sana. Dengan cara begitu kita mempromosikan channel YouTube kita. Yang terpenting adalah teman-teman, kualitas dari video kita, konten kita tuh harus bagus, semenarik mungkin. Karena kita mau bersaing nih sama orang-orang yang kita komentarin, semuanya sama Bang Denjisi ya. Saya kan komentarin di sana. Cara otomatis video saya tuh harus lebih menarik dari Bang Denjisi. Kalau video saya lebih menarik, cara otomatis subscriber mereka itu akan datang ke channel YouTube saya. Jadi untuk saling kunjung, itu kalau menurut saya pribadi nggak ada yang salah. Algoritma YouTube itu bahkan bisa bekerja lebih besar lagi. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.